Mau ikutan live gitu. Gue lagi nyekat, gue live-in gimana gitu. Ya Mbak. Halo pagi. Pagi. Hari ini buka karena udah nyoblos. Ini udah nyoblos tadi. Pilkada. Udah nyoblos. Pilkada. Terus Enggak golput kamu. Enggak. milih sopo ya tadi ya. Pagi terus yang apa? Hari ini ngasih tahu minggu depan kita libur. Itu. Minggu depan kita liburan anak sekolah. Bu libur ya minggu depan, Bu. Terus nah banget ini. Toje dari Sulawesi Selatan, dia natural proses. Kopi tuang. Kemarin kita naruh 25. Tinggal 9. 25 tinggal 9 nih. 25 pack. Hari pertama launching langsung 29 pack habis. Oke, jadi harus ini tinggal ini kita cuma ada 10 kilo berarti. Karena sekilonya udah di roasting di sini. Besok sekilo buat di sini lagi. Udah gitu. Kira gitu ya. Terus bagi teman-teman yang mau datang, hari ini kita buka seperti biasa, nggak ada perubahan. Menunya tetap sama. Gitu. Terus oatmeal onboard ini kopinya udah didistribusi semuanya ya. Ini masih ada tinggal orang-orang yang ambil di sini. Manual yang pesan di sini. Kemarin udah terkirim semuanya, seluruh Indonesia udah terkirim. Ini tinggal ada 3 yang buat di sini, buat yang pesan di sini gitu. Terima kasih Onil onboard. Terus next mungkin nggak tahu, kita juga nggak pernah merencanakan duet mode dengan siapa gitu. Jadi ya mengalir aja Bu ya, mengalir aja ketemu dengan siapa, kopinya cocok. Jodoh pasti akan bertemu. Ya kopinya cocok, enak, udah langsung nanti kita ajak kolaborasi gitu. Jadi kira-kira begitu. Kemarin kan ada yang tanya juga caranya duet mode sama bikin kopi gimana. Ya kopi ini enak dulu. Kopi ini dulu kita suka. Kopi ini enak dan kita suka. Terus baru nanti kita ngobrol-ngobrol untuk sistemnya gimana. Nah, unik si oatmeal itu juga kemarin juga sama dia, aku ngicipin terus kopi ini berbeda ya, unik. Udah terus akhirnya kita ajak mau. Terus hari Minggu depan libur karena libur sekolahan. Hari Senin, Selasa mungkin. Libur Selasa. sebelum liburan kita. Libur, iya, itu hal biasa yang kita lakukan. Musim liburan. Sebelum musim liburan kita libur dulu, itu. Hari Senin ya Bu ya, Senin, Selasa kalau nggak Rabu libur, baru nanti buka hari Kamis. Tokopedia juga libur juga, karena kita nggak ada yang ngerjain. Udah gitu aja. Terus barusan kemarin Pak Jarwo datang juga, BIM-nya baru yang ini. Terus ini aku jelasin soal Senggani yang semi wash ya. Senggani semi wash yang panen sekarang karena restingnya lebih lama, periode restingnya sampai lebih dari 5 bulan gitu. Lebih pulen, lebih manis, lebih apa ya? Lebih berasa, lebih hati-hati muncrat katanya Mas. Apanya? Minum sendiri Mas, ini nggak ada orang Mas nih. Kalau biasanya kalau nyeduh ada pelanggan. Kalau nyeduh kayak gini lah dosin. Kalau nyeduh biasanya pakai ini, tapi kalau buat sendiri ya kayak gini lah. Ini biar kegantengannya kelihatan Mas, kegantengan. Ini yang panen baru ya, yang panen baru. Apaan? Senggani Banjarnegara. Yang kemarin dan yang mulai hari bungkusan hari ini kemarin itu udah panen baru semuanya yang Senggani. Lebih full dia. Kenapa begitu? Restingnya jauh lebih lama. Oh gitu. Biasanya kan dulu kan cuma 1 bulan sampai 2 bulan gitu. Ini bisa yang sampai... panen baru kapan roasting? Udah roasting? Udah dong, udah naik. Udah naik di Tokopedia udah. Terus bagi teman-teman yang luar kota, luar pulau, bisa, saran saya sih ambil yang paket Java, paket. Jadi kita punya ada 3 paket, paket Java, paket Jawa Batak, sama kita punya natural. Itu pejabat menyasar, paket Jawa Batak. Ada Pak Jarwo sama Huta Batak itu untuk menyasar orang-orang sing
luar Jogja, luar pulau dan ongkirnya terlalu mahal, jadi mendingan sekalian beli yang paket lebih murah gitu. Ini buat buku. Ya. Ini Mas, buat saya juga Mas ini Mas. Kalau dia muncrat nggak apa-apa Mas, orang dia suami saya Mas. Ini dulu ya. Tambah lagi dikit. Nggak ada muncratannya kan ini? Enggak lah. Salam dari Kalimantan Timur. Mana? Apalagi yang kemarin kan Mas Fuka Tajri. Jadi kebanyakan kan dari Kalimantan kan, terus Kalimantan, terus Sumatera itu. Nah terus kalau beli satu kayaknya ya ongkirnya gede kan, mendingan sekaligus langsung beli dua, jadi itu jauh lebih hemat gitu. Tuh, pulang dia. Tebel ya? Tebel banget ini. Padahal dikit loh ini. Bung, kopi Bung. Kopi nih Bung. Itu. Banyuwangi hadir nih. Terus tuh bungkusan. Oh kombucha. Untuk bungkusan yang baru ini produk dari Dapur Tangga. Dapur Tangga bikin ini. Awas, busket ambil. Kerja dulu baru ngopi. Ngopi dulu ambil kerja. Atau untuk teman-teman yang butuh stok sing 1 literan ada. Jadi untuk 1 literan modelnya kayak gini. Jadi sing 1 literan. Yang ini buat oleh-oleh pas ya. Mungkin yang baru mau ngicip, baru mau icip dulu kali ya. Tapi rata-rata langsung beli 1 literan sih. Itu ya, ini buatan Dapur Tangga. Oh, kirain klinik kopi. Bukan toh. Buatan Dapur Tangga dia. Kirain klinik kopi sudah berubah. Kok ketawa gitu. Loh, klinik kopi jualan susu nih. Enggak ya. Salam dari Brunei, Joh. Brunei jauh juga ya. Aduh, kita belum bisa ya. Ya enggak nanya, enggak ada, udah salam doang. Salam doang, semoga bisa berjumpa pandemi cepat selesai, kita bisa saling bepergian kembali seperti biasa. Kemarin bule baru dapat datang satu dari mana kemarin? Ukraina kemarin, baru bule baru satu, ternyata dia masih kejebak di Bali, dia belum bisa kemana-mana. Oh, Bulukumba nih hadir nih, Bulukumba. Bulukumba itu mana tuh? Bulukumba tuh di mana? Ada yang dari Turki nih, beneran di Turki nih. Aduh, Mas ngopi pakai lokum, enak Mas, serius Mas. Apa lokumnya apa? Ya, manisan gitu. Kalau buat teman-teman yang dimanapun gitu, sebelum bikin konsep warung rumahan itu sangat sederhana. Misal kayak ini ya, nanti ke belakang ya biar lihat tahunnya semuanya. Jadi sebenarnya konsepnya sangat sederhana. Ini rumah yang biasa aja, tapi direnov jadi seperti ini. Jadi misal lighting kayak gini, terus raknya gini. Oh, ini ada yang dari Merauke, dari aku bacain dulu ya supaya netizen bahagia ya. Belambangan, Deka Kopi Belambangan. Belambangan tuh dinah nih. Halo Mas. Setbot dari Toba Horas katanya. Horas Majua. Harus ada. Bulukumba daerah Sulawesi Selatan. Gimana sih kamu geografinya nih? Aduh. Wah, ini ada yang dari alam gaib, ngeri juga ya, pagi-pagi udah hadir nih Git. Jadi sebetulnya Dapur Tangga itu menjawab bahwa bisnis rumahan itu bisa-bisa aja asal ya serius, ditekuni gitu. Terus memberi roh dalam bisnis ini penting. Jadi kayak misal ini kan nggak dicat segala macam, cuman ya udah pakai tanaman, hiasannya tanaman. Ya dicat toh yo. Dicat ya biasa toh, nggak sing mewah gitu loh. Terus seraknya juga kayak gini. Itu agak ke belakang. Sebenarnya kalau rumahan tuh kalau kita ya harus mengukur kemampuan, benar. Kadang pengennya rumahan tapi maunya alat-alatnya high end gitu. Itu gerbang buka, Bung. Ditanya nih, Dito Zafran, nyoblos nggak mana jarinya nih? Ngobrol lo Mas ini. Oh iya nih. Tahu yang dicoblos. Oh, Mbak Anin mau titip salam dari siapa nih? Anin sopo? Dari siapa untuk siapa boleh ya? Anin sopo? Anin. Mbak Anin. Oh, alah. Nin. Tuh, Mbak Anin ada yang titip salam. Ini kayak perjodohan nih. Setbot coba kopi dari Lintong. Lo punya kita Mas Lintong. Kita punya Mas. Nih, ini Lintong Mas. Lintong ada Lintong. Mas Setbot gimana nih Mas? Kenapa gini? Favorit. Wonosobo. Coffee Boss Banyumani. Waduh, banyak banget. Nih Warkop Edelweiss Spesi, dia warung rumahan dari Flores.
Flores keren juga nih. Jadi kayak gini ya konsepnya ya. Jadi jelasan yang berdua. Apa? Mundur dulu. Suaramu jadi kecil nggak apa-apa ya? Apa? Maaf ya. Majalengka. Kira-kira begitu sih. Kira-kira begitu katanya. Konsepnya sederhana. Sederhana. Melayani. Itu udah. Bram, aku udah nyoblos Bram. Bram siapa tuh? Jelas banget ya Bu ya. Mas Pepeng beli green bean dari petani berapa banyak? Oh tergantung Mas, tergantung mereka adanya berapa. Kalau dari petani misal Pak Jarwo ya, contoh Pak Jarwo ya. Pak Jarwo itu setiap bulannya 60 kilo setiap bulannya. Ini aja kemarin belum 1 bulan udah habis. Kemarin tak hitung cuma 16 hari. Ada yang 19 hari ada Pak Jarwo. Terus kalau yang lainnya sih rata-rata satu bag 30-an per satu bin tiap bulan ke sini. Jadi kita hari ini punya ada 9 bin dan itu perputarannya harus cepat gitu. Tapi belinya nggak putus cuma sekali ya Mas, ya, maksudnya ada komitmen untuk membeli selama sepanjang tahun. Dengan kuantiti sekian, itu biasanya diomongin di awal. Nah petaninya mampu berapa gitu kan ya? Ya, jadi kayak misal contoh Senggani gitu, atau Padusi ya, misal Padusi ini ya, kalau dia yaudah kita ngambilnya langsung dalam 1 tahun gitu, jadi naturalnya booking dulu sampai tahun depan harus ada gitu. Terus misal Senggani aja, misal Senggani ini kita udah komitmen ini, bahkan dia hari ini stok ada 500 kilo itu buat klinik kopi gitu, 500 kilo, jadi ya banyak itu dalam kondisi masih gabah. Oh, ya. Jadi ketika Bu pesen dong 30 kilo atau 60 kilo langsung dikupas, langsung dikirim ke sini. Jadi mereka kenapa disimpan dalam gabah? Kenapa Pak? Kalau nyimpen dalam green bin agak repot sih, maksudnya agak takut jamur atau gimana gitu. Terus kalau aku punya trik bahwa menyimpannya masih gabah, jadi ketika kita pesen baru dikupas gitu di sana. Kasus ini bisa diaplikasikan di Senggani aja, baru Senggani sama Pak Jarwo. Karena itu baru skala yang kecil kan, tapi kalau skala besar kayak misal Minang Solo itu atau yang lainnya ya mungkin dia udah nyetok green bean-nya udah banyak gitu. Tapi kalau Senggani kan sekecil kan, ya kecil banget, dia cuma ada berapa pohon gitu. Pak Jarwo juga sama Pak Jarwo kan yang ngelola cuma 3 orang kan. Pak Jarwo istrinya sama 1 staf lagi gitu. Ya sebelumnya udah kemarin ngobrol sama Mas Zaki, ya repot juga dalam tahun ini aja dia udah ngerjain banyak gitu untuk klinik kopi gitu. Ada pertanyaan yang lain nih. Apa? Alasan lebih fokus ke manual brew apa Pak? Ya manual brew apa ya? Karena ini lebih menurut saya ini pribadi lebih gampang diaplikasi saya sendiri. Terus kedua bisa dicontoh gitu. Ini kayak blueprintnya ini loh, kalau buka warung kopi itu kayak gini bisa gitu. Jadi orang datang kan yang datang kemarin banyak banget dari Tegal, dari Pekalongan, dari Jepara, dari Kediri gitu, saya daerah-daerah yang sebetulnya bukan rame gitu, tapi sebetulnya kamu bisa bikin warung rumahan kayak gini. Hampir 80% yang datang ke sini orang-orang yang pengen buka warung kopi, hampir 80%. Dia hanya melihat, oh kayak gini toh, oh bisa ini aku bikin kayak gini. Nah, itu kalau aku bikin pakai mesin, ya nanti wah harus pakai mesin gitu, repot. Terus kedua, profil roastingku hanya untuk filter, jadi kayak gini. Sorry ya. Profil roastingku hanya light terus kayak gini, jadi nggak sing sampai dark gini. Nah ini nggak sampai, waduh wangi banget, nggak sampai gosong. Tapi untuk mengawali bisnis kopi sebenarnya manual brew is the best. Potensial besar sekali. Cuan nggak? Ya cuan lah. Gimana kalau di daerahnya jamaah kopi susunya lebih banyak? Gimana cara memperkenalkan manual brew? Kayaknya ini pertanyaan yang sering banget ditanya ya. Ya tetap ada kopi susu, tapi ada juga yang manual brew-nya gitu. Jadi manual brew tetap ada, tapi 50-50. Kalau orang datang berkali-kali datang, nggak mungkin akan pesen
kopi susu terus kan, pasti akan ada titik di mana dia akan melompat ke kopi yang lainnya gitu. Penasaran ya, pengen iya, coba ya. penasaran dengan misal sesekali beli bean yang agak lebih mahal gitu atau apa gitu. Yang menarik, yang menarik gitu, terus airnya ganti gitu, itu kan udah merubah rasa banget gitu. Green size-nya dirubah juga gitu. Atau paling gampang misal wilayah-wilayah di Jawa Timur gitu kan, di sana kan ada kopi-kopi kan, misal dari lokal ya. Nah, lokal-lokal itu diangkat gitu. Misal kayak kemarin dari Batang gitu. Batang kan ada banyak, dari Blado itu ada, Gunung Selimut itu ada juga. Terus ada Telogo Hendro, terus ada Petong Kriyono, itu kan sebenarnya potensi-potensi yang bisa diangkat dari lokal gitu, nggak harus beli dari Gayo atau mana gitu. Ya Gayo boleh, tapi itu roastery atau kopi lokal aja. Ya kan nanti misal di sana nggak ada roastery, bisa beli dari situ, daerah situ. Itu konsepnya gitu sih. Kopi susu ya, kopi susu kan udah jadi budaya baru kan di kita gitu. Jadi kira-kira begitu sih. Ya. Oke ya, bentar lagi udah mau datang. Kami siap-siap dulu mau buka. Udah nyoblos, udah Mas Angga udah buka, udah nyoblos kita udah. Sopo? Hari ini pilkada ya teman-teman. Udah, kita udah nyoblos. Kalau bisa pilkada dulu. Iya, ini udah. Rekomendasi air nih satu lagi ya, habis ini udah. Air, tuh. Kita pakainya Amidis. Amidis ya. Kalau Amidis susah di tempat kamu? Ya Cleo. Kalau Cleo susah? Kalau susah Aqua. Kalau Aqua susah nanti misal Aqua nanti beli di Tokped kan ada itu apa itu netralisir mineralnya itu loh, kan ada kan banyak. Oke. Ya ini ada apa itu kayak gitu dicoba. Ada yang nanya fundamental klinik kopi. Fundamental klinik kopi. Seneng melakukan ini, udah kuncinya itu. Kalau seneng dan seneng, terus kedua ini menghasilkan gitu loh. Enggak, kan ada beberapa bisnis yang ya ini seneng aja tapi nggak menghasilkan ya, dalam artian nggak apa ya, nggak menguntungkan gitu loh. Yang menurutku ini menguntungkan, bisa menghidupi itu paling penting, menghidupi, karena aku kan punya staff, punya keluarga juga, jadi menghidupi. Ini perut itu cukup kok, cukup untuk rumahan, sekelas rumahan kayak ini cukup lah. Nah ya itu cukup lah buat beli beras atau apa masih ya. cukup lah. Mungkin lain kali ya ada buka open session IG live apa pertanyaan terus kamu kayak waktu itu. Oh iya. Mungkin khusus menjawab pertanyaan gitu. Iya. Ya, kalau sekarang kayaknya karena slow aja kan, habis nyoblos terus akhirnya terus live. Nah, ya. Bung Bram yang kemarin habis buka banyak loh sih habis buka. Siapa aja? Enggak, masih banyak warung yang baru buka gitu ya. Ya mereka tetap jual kopi susu ya nggak apa-apa, tapi tetap ada manual brewnya yang mengenalkan ke halayak umum biasa gitu. Ya itu pilihan sih. Misalnya kalau kopi susu cuan yang nggak apa-apa tuh. Sebenarnya nggak harus ya, idealisme itu mahal atau kalau dia mau bertahan dengan manual brew aja tapi bisa bikin pasarnya sendiri ya berarti keren. Iya. Tapi kalau mau nyari duit dulu ya mungkin kopi susu dulu. Sampai udah titiknya sampai settle baru asar di manual iya, gitu. Kira-kira begitu ya Bung ya. Nah, ya, Senggani hari ini di Tokped udah ada ya, Tokped ya. Terus ada Toje, jangan lupa nih. Kita jarak terakhir kali bikin one shot atau kapan ya? Masuk November tahun lalu. Udah lama ya. Udah lama loh ini. Tadi ada juga nih yang nanya Mas Pepeng suruh nyicip kopi dari Langkat Sumatera Utara. Nah, teman-teman bisa kirim sampel green bean-nya minimal berapa? Sekilo. Nanti bisa di roasting di sini. Jangan lupa kasih identitas ya, supaya nanti bisa dikontak. Jadi nanti siapa tahu bisa masuk program one shot ya. Itu aja ya. Udah ya, belum? Udah ya. Nah ini tinggal ada 9 hari ini. Oh ini satu lagi. Walau kopi susu cuan, tetapi harus mengedukasi kopi. Oh ya bisa Mas Remi Silado. Itu semua bisa dilakukan. Jadi lihat situasi, kalau memang duitnya dari kopi susu ya kopi susu dulu, nanti manual brewnya bisa disisipi ya. Oke, sampai jumpa. Semoga hari ini menyenangkan. Selamat menyeduh. Disimpan nggak apa-apa deh Bu? Oh mau disimpan. Sehat selalu.